Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi yang ingin menjadikan pelajaran. Kali ini saya ingin membahas berbagai macam cara yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci dengan Islam untuk menghancurkan Islam dengan cara yang halus, namun sebagian banyak orang Islam tidak menyadarinya. Dan kali ini saya ingin membahas tentang masalah pemimpin, karena berbagai macam cara dilakukan oleh orang-orang yang membenci dengan Islam untuk menghancurkan Islam dengan cara yang halus. Dengan contoh berikut, dibuatlah internet, sosial media, sehingga orang-orang Islam bisa diadu domba, namun sebagian banyak orang Islam tidak menyadarinya. Belum puas lagi, maka berpikir lagi bagaimana orang-orang Islam itu bisa memiliki pemimpin yang bisa mengubah sedikit demi sedikit hukum yang jauh dari rel agama Islam, yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Ketika umat Islam memiliki pemimpin seperti demikian, maka disitulah akan hancurnya umat Islam, disitulah akan runtuhnya umat Islam. Dan ketika itu terjadi, kita sebagai kaum muslimin dan muslimat jangan saling menyalahkan antara satu sama lain, karena mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah sampai kita ini selalu ada yang namanya orang-orang yang membenci dengan Islam, melakukan berbagai macam cara untuk menghancurkan Islam, dan sebagian rencana dan cara-caranya berhasil. Sebagaimana misalnya umat Islam berhasil sebagian banyak dirusak akidahnya, tapi niat yang paling utama yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci dengan Islam yaitu ingin menghapuskan agama Islam. Namun itu tidak akan pernah terjadi, tidak akan bisa terjadi, karena Allah Subhanahu wa taala menjaga yaitu agama Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberhasilan sedikit, yaitu sebagian banyak umat Islam berhasil dirusak akidahnya, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini umat Islam untuk mempertahankan agama Islam sehingga kita bisa memperoleh pahala, agar kita nanti bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita jangan saling menyalahkan ketika hal itu terjadi, karena itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak menyadari. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa kata khususnya kepada para pemimpin yang menggenggam daripada jabatan mulai dari kepala desa sampai presiden. Saya himbaukan dan saya berikan sedikit sesuatu nasihat. Apabila ingin dijadikan nasihat, lakukanlah, jalankanlah kepemimpinan sesuai yang ada dalam syariat agama Islam, sesuai yang ada dalam rel agama Islam, sehingga kita bisa memperoleh yang namanya keselamatan dunia sampai akhirat. Jangan karena kemewahan dunia sehingga kita rela mempertaruhkan, rela menukarkan tentang masalah kemewahan dunia dengan akidah kita, agama kita rela dihancurkan demi kemewahan dunia. Kita perlu ketahui bersama bahwa dunia hanyalah sementara. Mau tidak mau, rela tidak rela, siap tidak siap, jika tiba waktunya pasti dunia ini akan kita tinggalkan. Dan semua apa yang telah kita perbuat akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin menyampaikan beberapa kata sehingga bisa dijadikan sebagai pedoman, bisa dijadikan pelajaran agar kita semua bisa kembali di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena jabatan, jangan karena kekuasaan sehingga kita ini merasa hebat, bahwa kita merasa tidak terkalahkan. Jangan. Tidak ada orang yang hebat di dunia ini. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki daripada kehebatan, memiliki daripada kekuasaan.
Lain daripada itu, kita semua makhluk, tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat, orang yang merasa hebat, merasa angkuh, merasa sombong, semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun laknatul alaih, sombong angkuh, maka ditenggelamkan di Laut Merah. Korun, karena sombong angkuh dengan harta yang dia miliki, maka ditenggelamkan bersama hartanya. Raja Namrud, sombong angkuh dengan kekuasaannya, merasa hebat, maka hanya dengan seekor lalat yang masuk di hidungnya, kemudian dia meninggal. Maka dia akhiri hidupnya dengan mati yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang pemimpin yang merasa angkuh, merasa hebat, merasa memiliki segalanya, kemudian tidak menjalankan kepemimpinannya sesuai yang ada dalam syariat agama Islam, sesuai yang ada dalam rel agama Islam, maka jangan sampai kita bernasib seperti yang telah saya tadi sebutkan, jangan sampai. Dan maka dari itu saya sampaikan kepada saudariku yang bermain sosial media, buatlah daripada konten yang bermanfaat, yang bisa memperoleh pahala, sehingga kita bisa mendapatkan pahala, bisa menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menonton video, ada video yang lewat di beranda kita, video yang tidak baik atau seperti apa, ketika kita ingin berkomentar, berikanlah komentar yang baik, sehingga bisa, ketika kita ingin berkomentar, berikanlah komentar yang baik. Ketika kita ingin menasihati, berikanlah nasihat yang baik, sehingga bisa memperoleh pahala. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.